Assalamualaikum, halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran, satuan, dan alat-alat ukurnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membaca hasil pengukuran dari alat-alat ukur tersebut. Alat ukur yang pertama adalah penggaris. Penggaris atau mistar memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Nah, cara untuk mengukur hasil pengukuran dari penggaris dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skala akhir dikurangi skala awal. Contohnya, dapat dilihat bahwa sebuah benda memiliki panjang skala akhirnya 4,3 cm. Nah, kenapa bisa 4,3 cm? Tadi sudah dijelaskan bahwa skala terkecil dari penggaris adalah 1 mm. Nah, angka 4 di sini adalah 4 cm. Dan setiap satu garis pendek atau garis kecil ini adalah 1 mm. Jadi dapat dihitung 1, 2, 3. Ada 3 garis, berarti ada 3 mm. 3 mm diubah ke cm jadi 0,3 cm. Jadi hasil skala akhirnya adalah 4 cm ditambah 0,3 cm, jadinya 4,3 cm. Dan memiliki skala awal 2 cm. Jadi hasil pengukurannya 4,3 cm dikurangi 2 cm, hasilnya 2,3 cm. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang diameter, ketebalan, atau kedalaman suatu benda. Yang perlu diingat, jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Berikut adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Berikut contoh cara menentukan nilai pengukuran jangka sorong. Pada jangka sorong, hasil pengukurannya nanti dapat ditentukan dengan menjumlahkan nilai skala utama dengan nilai skala noniusnya. Cara menentukan skala utama pada jangka sorong dilihat dari garis yang letaknya sebelum angka 0 dari skala noniusnya. Pada gambar di samping, garis sebelum angka 0 bernilai 2,7 cm. Yang kedua, kita menentukan skala noniusnya. Skala nonius ditentukan dengan melihat garis yang saling tegak lurus atau berhimpitan antara skala utama dengan skala noniusnya. Pada gambar di samping, nilai skala noniusnya adalah 6. Karena ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm, jadi 6 dikalikan 0,01 cm, hasilnya 0,06 cm. Sehingga hasil pengukuran jangka sorong adalah skala utamanya 2,7 ditambah skala noniusnya 0,06, hasilnya 2,76 cm. Yang ketiga, mikrometer skrup. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Nah, mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Hasil pengukuran mikrometer skrup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Seperti jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama atau skala tetap, tidak bisa digerak-gerakkan. Yang kedua, skala nonius atau skala putar. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Untuk menentukan hasil pengukuran mikrometer skrup, kita amati bagian skala utama. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa skala utamanya adalah 8 mm. Selanjutnya kita tentukan skala noniusnya. Skala noniusnya ditentukan dengan
melihat garis yang berhimpitan dengan skala utama. Pada gambar dapat dilihat bahwa garis yang berhimpitan pada skala utama adalah 16. Ingat, mikrometerskop memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi, skala noniusnya 16 dikalikan dengan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,16 mm. Hasil pengukuran mikrometerskop adalah skala utama ditambah dengan skala nonius, yaitu 8 mm ditambah 0,16 mm. Hasilnya 8,16 mm. Yang keempat, neraca Oghuz. Neraca Oghuz biasanya digunakan untuk mengukur berat suatu logam. Nah, berikut adalah contoh cara menentukan hasil pengukuran menggunakan neraca. Neraca Oghuz 3 lengan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, lengan depan. Lengan depan ini bernilai 1 gram. Yang kedua, lengan tengah. Lengan tengah bernilai 10 gram. Yang ketiga, lengan belakang yang bernilai 100 gram. Untuk menentukan hasil pengukuran dari neraca Oghuz 3 lengan ini, kita hanya perlu menjumlahkan 3 lengan neraca tersebut, yaitu neraca depan, neraca tengah, dan neraca belakang. Contohnya pada gambar di samping. Pada gambar di samping, nilai lengan depannya adalah 7 gram, nilai lengan tengahnya 30 gram, dan nilai lengan belakangnya adalah 400 gram. Jadi, hasil pengukuran neraca ini adalah 7 gram ditambah 30 gram ditambah 400 gram. Hasilnya 437 gram. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.